Kalau diselesaikan dengan baik, konflik bisa menjadi sarana untuk inovasi. Misalnya, ada dua anggota tim yang berselisih karena pembagian tugas. Apakah karena beban kerja yang tidak adil? Atau mungkin hanya karena miskomunikasi dalam instruksi? Buat standar penilaian yang jelas. Tentukan kriteria objektif untuk mengukur kinerja tim. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Om Roy. Kali ini kita akan membahas topik yang super penting bagi setiap pemimpin, yaitu conflict resolution, alias bagaimana cara menyelesaikan konflik di dalam tim. Disclaimer, pembahasan ini bukan untuk menggurui, namun hanya sekedar sharing pengalaman Om Roy yang syukur alhamdulillah sudah sekitar 15 tahun lebih bergerak di bidang manajemen consulting dan people management. Jika dianggap berguna, silakan tonton. Namun, jika tidak berguna, silahkan tonton video lain. Hehehe. Seringkali ketika kita mendengar kata konflik, yang terbayang adalah sesuatu yang negatif, ribut, perselisihan, dan bahkan perpecahan dalam tim. Tapi tahukah kalian, konflik itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Justru, kalau kita sebagai pemimpin bisa mengelola konflik dengan baik, hasilnya bisa luar biasa. Nah, di podcast ini, kita akan bahas kenapa kemampuan menyelesaikan konflik itu penting, bagaimana cara menghadapinya, dan tentunya tips-tips praktis buat kalian yang sedang atau akan menjadi seorang leader. Yuk, simak sampai habis. Kenapa conflict resolution itu penting? Sebagai seorang pemimpin, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai target dan mengelola tim, tetapi juga untuk menjaga harmoni dan produktivitas dalam tim. Konflik pasti terjadi dalam setiap kelompok, apalagi kalau timnya terdiri dari berbagai latar belakang, kepribadian, dan cara berpikir yang berbeda. Kalau dibiarkan begitu saja, konflik yang kecil bisa berkembang menjadi masalah besar yang menghambat pekerjaan dan bahkan merusak hubungan antar anggota tim. Di sisi lain, kalau diselesaikan dengan baik, konflik bisa menjadi sarana untuk inovasi, komunikasi yang lebih terbuka, dan bahkan memperkuat kerja sama tim. Jadi, skill menyelesaikan konflik ini penting banget buat pemimpin karena satu, menjaga produktivitas. Kalau tim sering terlibat konflik tanpa penyelesaian, pasti kerjaan jadi terbengkalai. Dua, meningkatkan kepercayaan dalam tim. Tim akan merasa lebih nyaman jika tahu bahwa leader bisa menyelesaikan masalah dengan adil. Tiga, mengurangi turnover karyawan. Karyawan yang merasa lingkungan kerjanya toksik atau penuh konflik yang tidak terselesaikan cenderung ingin resign lebih cepat. Keempat, membangun budaya komunikasi yang sehat. Konflik yang ditangani dengan baik bisa membuka komunikasi yang lebih baik di dalam tim. Jadi, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang efektif, kita harus bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang tenang, adil, dan solutif. Tips menyelesaikan konflik dalam tim. Oke, kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana sih caranya seorang pemimpin bisa menyelesaikan konflik di dalam tim? Berikut adalah beberapa langkah dan tips yang bisa kalian gunakan. 1. Tetap tenang dan objektif. Sebagai leader, kita harus tetap tenang. Jangan terbawa emosi atau langsung memihak salah satu pihak. Kalau kita kelihatan panik atau emosional, tim akan merasa tidak nyaman dan malah memperburuk situasi. Coba tarik napas dalam dan dengarkan dulu masalahnya secara objektif. 2. Kenali akar masalahnya. Setiap konflik pasti ada penyebabnya. Bisa karena komunikasi yang buruk, perbedaan cara pandang, atau mungkin hanya kesalahpahaman kecil yang diperbesar.
Tugas kita adalah mencari tahu apa akar masalah sebenarnya sebelum mencari solusi. Misalnya, ada dua anggota tim yang berselisih karena pembagian tugas. Apakah karena beban kerja yang tidak adil? Atau mungkin hanya karena miskomunikasi dalam instruksi? 3. Dengarkan secara aktif. Kita seringkali terburu-buru mencari solusi tanpa benar-benar mendengarkan. Padahal, kalau kita memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berbicara, mereka akan merasa lebih dihargai. Gunakan teknik active listening seperti mengangguk atau memberikan respon verbal seperti "saya mengerti". Jadi yang kamu maksud adalah mengulang kembali poin yang mereka sampaikan untuk memastikan kita memahami dengan benar. 4. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan konflik, bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebagai leader, kita harus mengarahkan diskusi ke solusi. Coba tanyakan, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan adil? Apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak terjadi lagi di masa depan? 5. Jaga komunikasi terbuka dan transparan. Banyak konflik yang terjadi karena kurangnya komunikasi. Ciptakan budaya di mana tim merasa nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut dihakimi. Misalnya, kita bisa mengadakan sesi one-on-one meeting atau forum diskusi terbuka untuk membahas masalah yang mungkin terjadi sebelum menjadi konflik besar. 6. Tetapkan kesepakatan dan aturan yang jelas. Setelah konflik selesai, penting untuk menetapkan kesepakatan agar hal yang sama tidak terjadi lagi. Bisa dalam bentuk aturan kerja yang lebih jelas atau metode komunikasi yang lebih efektif. 7. Evaluasi dan follow up. Setelah menyelesaikan konflik, kita harus tetap memantau keadaan. Pastikan tidak ada dendam atau perasaan negatif yang tersisa dalam tim. Jika diperlukan, lakukan follow up dengan anggota tim terkait untuk memastikan semuanya kembali berjalan dengan baik. Contoh kasus resolusi konflik. Misalnya, dalam sebuah perusahaan startup, ada dua tim marketing dan tim sales, yang saling menyalahkan karena target penjualan tidak tercapai. Marketing merasa sales tidak cukup agresif dalam menjual, sementara sales merasa marketing tidak memberikan strategi promosi yang baik. Sebagai leader, kita bisa menyelesaikan ini dengan 1. Memanggil perwakilan dari kedua tim untuk berbicara. 2. Mengidentifikasi akar masalah. Ternyata ada miskomunikasi soal target yang diharapkan. 3. Mendorong mereka untuk mencari solusi bersama, misalnya membuat strategi kolaborasi yang lebih baik. 4. Menetapkan kesepakatan bahwa setiap bulan akan ada koordinasi rutin antar tim. 5. Follow up setelah sebulan untuk memastikan strategi ini berjalan efektif. Hasilnya, kedua tim bekerja lebih harmonis, target tercapai, dan tidak ada lagi saling menyalahkan, supaya seorang leader tidak terjebak dalam subjektivitas saat menilai anggota tim. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan. 1. Gunakan data dan fakta. Jangan hanya mengandalkan perasaan atau kesan pribadi. Selalu gunakan data kinerja, hasil kerja, dan evaluasi berbasis fakta sebelum mengambil keputusan. 2. Buat standar penilaian yang jelas. Tentukan kriteria objektif untuk mengukur kinerja tim, seperti Key Performance Indicators, KPI, atau Objective and Key Results, OKR. Dengan begitu, semua anggota dinilai berdasarkan standar yang sama. 3. Minta pendapat dari berbagai sumber, dapatkan feedback dari rekan kerja, atasan, atau bahkan dari anggota tim lainnya. Pendekatan 360 derajat feedback bisa membantu mengurangi bias pribadi. Sadari bias diri sendiri
Kenali potensi bias yang mungkin terjadi, seperti halo effect, menilai seseorang berdasarkan satu aspek baik saja, atau horn effect, menghakimi seseorang karena satu kesalahan. Dengan menyadari bias ini, leader bisa lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Kelima, rotasi peran atau tugas. Jika memungkinkan, rotasi pekerjaan atau proyek bisa membantu melihat kemampuan tim dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu aspek yang menonjol. Gunakan pendekatan yang sama untuk semua anggota tim. Perlakukan setiap anggota dengan keadilan, baik dalam memberikan tugas, kesempatan pengembangan, maupun apresiasi. Jangan sampai ada kesan favoritisme yang bisa merusak moral tim. 7. Latih empati dan self-awareness. Seorang leader harus bisa mengendalikan emosi dan tetap profesional. Jangan biarkan perasaan pribadi atau hubungan interpersonal memengaruhi keputusan yang dibuat. Kalau ini menarik, bisa kita kembangkan jadi skrip untuk konten YouTube atau podcast di Jejak Om Roy. Apa menurutmu topik ini cukup engaging untuk audiens? Manajemen by conflict. Strategi yang berisiko tapi bisa efektif. Manajemen by conflict adalah strategi kepemimpinan, di mana pemimpin dengan sengaja membiarkan atau bahkan mendorong adanya konflik dalam tim, dengan tujuan meningkatkan kreativitas, persaingan sehat, atau mempercepat pengambilan keputusan. Konsep ini bisa jadi efektif dalam kondisi tertentu, tetapi juga bisa merusak tim jika tidak dikelola dengan baik. Kapan manajemen by conflict bagus untuk tim? Jika diterapkan dengan benar, strategi ini bisa mendorong pertumbuhan dan inovasi. 1. Saat dibutuhkan, kompetisi sehat. Dalam industri yang kompetitif, seperti sales atau pemasaran, sedikit gesekan bisa memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan lebih kreatif. Misalnya, jika ada 2 tim pemasaran yang bersaing membuat strategi kampanye terbaik, mereka bisa terdorong untuk menghasilkan ide yang lebih inovatif. 2. Untuk mendorong berpikir kritis dan keputusan yang lebih baik. Konflik yang terarah bisa mencegah groupthink, keputusan yang terlalu seragam tanpa kritik. Jika leader membiarkan debat atau diskusi tajam, bisa jadi keputusan yang diambil lebih matang karena mempertimbangkan banyak perspektif. Ketiga, saat ingin menguji resiliensi dan karakter tim, kadang konflik kecil bisa mengungkap siapa yang bisa berpikir jernih di bawah tekanan, siapa yang bisa beradaptasi, dan siapa yang butuh pengembangan lebih lanjut. Ini bisa jadi alat seleksi alami dalam organisasi. Kapan manajemen by conflict menjadi buruk? Jika tidak dikendalikan, strategi ini bisa menghancurkan moral tim dan merusak budaya kerja. 1. Jika menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Jika konflik tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan budaya kerja yang toksik. Tim yang selalu dalam tekanan atau merasa harus bertarung satu sama lain akan kehilangan rasa kebersamaan dan kolaborasi. 2. Jika mengurangi kepercayaan dalam tim. Jika seorang leader sering membiarkan konflik tanpa solusi, anggota tim bisa kehilangan rasa aman psikologis, psychological safety. Mereka bisa merasa leader tidak peduli dan akhirnya lebih memilih bekerja sendiri daripada berkolaborasi. 3. Jika menghambat produktivitas. Terlalu banyak konflik bisa mengalihkan energi tim dari pekerjaan utama mereka. Jika tim lebih sibuk berargumen daripada bekerja, maka hasilnya justru kontraproduktif. Kesimpulannya adalah, gunakan dengan hati-hati manajemen by conflict bisa menjadi alat yang kuat jika digunakan di tempat dan waktu yang tepat. Misalnya, dalam kompetisi bisnis, perdebatan strategis, atau evaluasi performa. Namun, jika dibiarkan tanpa kontrol, bisa menjadi bencana bagi tim. Sebagai leader,
Penting untuk memahami kapan harus mendorong perdebatan sehat dan kapan harus menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik sebelum menjadi masalah besar. Keseimbangan adalah kuncinya. Bagaimana menurutmu? Apakah strategi ini pernah terjadi di tempat kerja kamu, atau mungkin ingin dibahas lebih lanjut di Jejak Om Roy? Jadi, teman-teman, menyelesaikan konflik itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana kita bisa menciptakan solusi yang adil dan membangun tim yang lebih solid. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, menjaga ketenangan, dan berorientasi pada solusi. Kalau kamu pernah mengalami konflik dalam tim, coba deh terapkan tips-tips tadi. Dan kalau ada pengalaman menarik, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Jejak Om Roy.